Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Syakil Aziza. Saya dari Sekolah SMKN 1 Makassar dari jurusan pemasaran kelas 10 M1. Nah, di video kali ini kita akan mencoba memperhatikan mengenai konsep dari campuran, dan kita dapat membedakan mana yang termasuk dalam campuran homogen dan mana yang termasuk dalam campuran heterogen. Nah, supaya lebih mudah memahaminya, simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Sebelumnya ada yang tahu apa itu campuran? Nah, jadi campuran itu adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Nah, campuran ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogen merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen ini biasanya sering disebut dengan larutan. Contohnya ada apa saja? Yang pertama ada campuran air dengan gula yang dinamakan dengan larutan gula. Kemudian yang kedua ada campuran air dengan garam yang dinamakan dengan larutan garam. Kemudian campuran heterogen merupakan campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya yang masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Misalnya campuran air dengan minyak, kemudian ada campuran air dengan pasir. Langsung saja yuk kita praktikkan teman-teman. Oh iya, perlu kalian ketahui campuran yang dapat menyatu disebut campuran homogen, kemudian campuran yang tidak dapat menyatu disebut campuran heterogen. Di sini sudah disediakan beberapa alat dan bahan di antaranya. Ada air, gula pasir, garam, susu, minyak goreng, pasir, kopi, dan sendok. Nanti kita melihat campuran-campuran ini mana yang menyatu dan mana yang tidak dapat menyatu. Oh iya, perlu kalian ketahui campuran yang dapat menyatu disebut campuran homogen dan campuran yang tidak dapat menyatu disebut campuran heterogen. Langsung saja kita akan membuktikannya ya teman-teman. Nah, yang pertama, air ini kita akan masukkan atau campurkan ke dalam masing-masing zat tunggal ini. Nanti kita akan melihat campuran-campuran mana yang dapat menyatu dan campuran mana yang tidak dapat menyatu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Sekarang kita tuangkan airnya, nanti kita akan melihat campuran-campuran mana yang akan menyatu dan campuran-campuran mana yang tidak dapat menyatu. Nah, kalau sudah kita adukkan dengan seksama, kita lihat apa yang akan terjadi.
Yang pertama, campuran gula ini terlihat campuran ini dapat merata dan menyatu dan disebut campuran homogen. Yang kedua, campuran garam. Pada campuran air dan garam ini terlihat bahwa tercampur dengan merata, berarti termasuk campuran homogen. Nah, yang ketiga, campuran susu. Pada campuran air dan susu ini terlihat bahwa tercampur dengan menyatu atau tercampur dengan merata, berarti termasuk campuran homogen. Minyak terlihat tidak dapat menyatu dan tidak merata meskipun tidak ada endapan. Hal ini menunjukkan bahwasanya minyak dan air termasuk campuran heterogen. Pasir terlihat tidak dapat tercampur dengan merata dan terdapat endapan di bawahnya, berarti campuran air dan pasir termasuk campuran heterogen. Kopi di sini menunjukkan campuran kopi dan air tidak dapat menyatu dan terdapat endapan. Mungkin di kamera tidak terlihat jelas, tapi di sini terdapat endapan. Nah, berarti kopi ini termasuk campuran heterogen. Kita dapat menyimpulkan bahwa campuran air dengan gula, air dengan garam, dan air dengan susu termasuk campuran homogen karena larutan dapat tercampur dengan merata dan tidak ada endapannya. Kemudian untuk campuran air dan minyak, air dan pasir, dan air dan kopi termasuk campuran heterogen karena tidak menyatu atau tidak tercampur sempurna dan terdapat endapan di bawahnya. Oke, sekarang sudah pahamkah apa perbedaan dari campuran homogen dan campuran heterogen? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencoba di rumah masing-masing. Itulah tadi ilmu yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.